ini tadi kita buka serasi malam ini dengan suara cantik dari Dira Sugandi. Utuh katanya kan kalau Anda mendengar bisikan di belakang I love you. Itu rasanya pengen membalas I love you tuh. Gitu. Yang kita bahas sekarang bukan I love you katanya, tapi I love me. Ya, bagaimana kita mencintai diri sendiri. Dan tentu saja saya bersama dengan Ari Sandi, seorang certified hipnoterapis dan juga founder dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Selamat malam Mas Ari. Hai, malam Mas Daniel. Saya sudah salah fokus sama bintang tamu kita malam hari ini ya kan. Iya, gua nggak dianggap nih. Dianggap dong, kan saya sabar duluan. Oh Apa iya, kabar Mas Ari, sehat? sehat dong. Sehat, mari Salam perkenalkan. untuk semua sahabat Sonora ya. Oh ya, pastinya buat semua sahabat-sahabat Iya Sonora. dong. Ya, mari perkenalkan bintang tamu kita malam hari ini. Yes, jadi ini bintang tamu yang luar biasa. Ya. Gua ketemu pas ada seminar, ada Hmm, acara seminar gitu. Terus beliau ini juga jadi bintang tamu juga nih gitu ya. oke. Karena story-nya luar biasa, Itu Mas dia. Daniel. Dan dia ini punya hati yang mulia Mm-mm. untuk berbagi karena beliau pernah mengalami sesuatu yang Mhm. biarin nanti dia cerita sendiri gitu Siap. kan ya. Dan gua salut dengan semangatnya gitu ya untuk berbagi, untuk bisa mencerahkan banyak orang. Jadi ini tuh amazing banget ya. Nanti kita dengerin deh story-nya. Pokoknya ini sahabat Sonora pantau terus ya. Pokoknya ini seru banget hari ini ya kita. Gitu. So, ini adalah Anita Hartono. Dia adalah penulis lagu utuh itu tadi, Nah, Mas itu Daniel. dia, ya kan? Ini penulis lirik lagunya ini dia gitu. Nanti kita korek-korek Mas Daniel. Nggak usah nanti, sekarang aja. Gimana? Boleh nggak sekarang Oh iya kita sekarang korek-koreknya aja ya. langsung? Iya, 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 iya. Selamat Kelamaan ya. malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Kakak Anita? Baik, Kakak. Halo, Mas Aris. Dan juga sahabat Sonora semuanya. Selamat malam. Yes. Ini begitu apa namanya Mbak Anita muncul di Zoom kan banyak yang kirim salam-salam ya buat Mbak Anita dari teman-teman kehidupan mudanya gitu katanya. Hah? Waduh, Kehidupan muda. Siapa maksudnya? Saya kehidup, belum tua loh. Saya masih kehidupan muda loh, Mas. muda. Ada kehidupan muda ya kan, ada kos-kosannya ya kan, banyak yang langsung masuk. Selamat malam Aduh. Bu Siskaria di Depok ya bersama dengan Asti dan Asti, terima kasih sudah bergabung. Baik, apa yang menarik dari Utuh Mbak Anita? Nanya, nanya ke saya Iya nih. dong, Mas Adi nggak usah dianggap deh malam ini. Iya dong. Gak boleh gitu loh. Ngejakin saya Mas Aris Oh iya iya. soalnya. Gimana Mbak Anita? Apa Apa yang ya? menarik dari Utuh? Apa yang menarik dari utuh ya? Mungkin karena ini sebuah apa ya perjalanan kehidupan yang utuh itu tuh kayak sebuah proses sebenarnya. Meskipun hari ini utuh, belum tentu minggu depan kita masih utuh loh, ya Ya, nggak sih? ya, Mungkin ya. minggu depan kita broken lagi, Mhm, and then kita belajar berproses lagi untuk utuh lagi gitu. Karena kehidupan kita tuh nggak akan pernah sama di satu titik aja gitu kan. Justru kalau kehidupan kita di satu titik aja itu yang bahaya tuh, nggak mhm, bertumbuh-bertumbuh gitu mhm, kan. Tapi di mana ketika kita bertumbuh, ketika kita semakin dewasa, semakin belajar banyak itu kita berproses terus sih. Dan mungkin hari ini utuhnya di bidang body image gitu ya, tapi mhm, minggu depan di bidang yang lain kita mhm, harus mhm, diproses lagi gitu. Nah itu belajar utuh lagi. Jadi utuh itu sebenarnya adalah proses untuk uh, belajar menerima bahwa perubahan itu akan selalu ada dan it's okay to be imperfect gitu, karena sebenarnya kesempurnaan itu kan cuma punya Tuhan ya, mhm, bukan punya mhm, kita gitu. mhm, Tapi mhm, ketika kita sadarin bahwa um, nggak apa-apa kok aku berproses gitu, dan ketika kita bisa menerima bahwa proses itu adalah sebuah proses untuk membuat kita menjadi utuh, menjadi sebuah pribadi yang indah gitu, itu kayak kita lebih bisa menerima gitu Mas, setiap proses itu gitu sih. Mana yang harus diterima dulu? Diri sendiri dulu atau perubahannya dulu? Diri sendiri dulu atau perubahannya dulu ya? Bentar, kayaknya ini pertanyaan nggak ada di dalam briefing deh. Kok susah-susah ya? Sebentar, sebentar. Emang kita ada briefing ya? Nggak ada. Iya, iya, iya. Menurut Mbak Anita gimana? Nanti setelah ini saya ke Mas Ari deh. Apa tadi, menerima diri dulu apa Perubahannya perubahannya? dulu. Em, Diri dulu sih kalau Diri dulu. menurut aku ya.
diri dulu. Meskipun sometimes kayak abis kita menerima diri, terus kayak kok berubah ya gitu, prioritas kok berubah, kok hidup tuh berubah gitu. Nah, sometimes we lost ourselves juga gitu loh, kayak kayaknya kok gue bukan diri gue yang waktu itu ya gitu kan, kayak gue bukan diri gue yang 2 tahun lalu misalnya, karena ada satu kejadian demi kejadian kita tuh berubah. Tapi gimana caranya kita tetap bisa menerima bahwa this is part of my process of life gitu, karena namanya kehidupan itu, perubahan itu akan selalu ada gitu kan. Oke. Mas Ari, gimana melihatnya? Perubahan, mencintai diri sendiri, utuh yang nggak setiap hari kita selalu utuh. Mas? Mas Ari hilang. Masnya Mau begitu ditanyain, kok Mas Ari? Halo? Masih? Halo, Mas Ari? Yes. Yes. Halo. Ya. Tadi obrolannya Yes. menarik nih tentang utuh yang katanya Mbak Anita bahwa nggak setiap hari kita utuh, ada kalanya kita penuh, ada kalanya enggak, dan di berbagai sisi gitu. Dan menerima perubahan, menerima diri sendiri adalah proses yang memang harus kita lalui setiap harinya. Mas Ari memandangnya seperti apa? Ya, setuju sih. Karena kan kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita seringkali perlu melakukan toleransi ya dalam interaksi dengan banyak orang gitu kan ya. Nah, ketika kita toleransi itu, yang namanya toleransi kan berarti ada parts, ada bagian dari diri kita itu yang sebenarnya nggak inline gitu kan. Dan which is itu kita perlu toleransi gitu di sana, dan itu akan membuat luka-luka kecil gitu di sana ya, yang akan membuat kita jadi kayak merasa nggak nyaman gitu ya, pastinya ya gitu ya. Nggak nyamannya itu dalam level yang mulai level 2, 3, 4, 5 atau seterusnya gitu ya. Itu kan tergantung gitu ya, namanya tetap nggak nyaman gitu kan ya. Dan itu mungkin akan bisa mencapik-capik diri kita sendiri kayak gitu kan ya. Kita perlu menata ulang hati kita, perasaan kita, pemikiran kita gitu. So itu mungkin saja sangat-sangat bisa terjadi gitu kan ya. Gitu sih.